suasana hatimu saat ini sebesar itu. Kertas itu, Pak saya lagi sedih, Pak saya lagi bahagia, Pak saya lagi beruntung, Pak saya lagi akan mulas, Pak saya lagi kepikiran sesuatu, Pak saya lagi lapor ke BGN. Silahkan digambarkan. Oke, mundur aja. Gambarkan emosi yang ceritakan atau menggambarkan perasaan anak. Sangat ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, sekarang semuanya senyum semanis-manisnya. Satu, dua, tiga. Oke, tepuk tangan buat anak-anak sekalian. Selanjutnya, anak-anak, kalian buka kertas nih, ya, buka kertas, seolah ini adalah hati kita, pribadi kita, perasaan kita, isi pikiran kita, ya. Bapak akan bercerita. Jika kalian mendengar kisah atau kejadian yang menyedihkan atau mungkin kata-kata kasar, ya silahkan remas kertas ini. Oke, remas saja. Tapi jika kamu mendengar perbuatan baik, senyuman, hal baik, yang kamu lakukan adalah bisa. Oke, ya, ya. Jika mendengar hal jelek atau sesuatu yang menyakitkan, silakan diremas. Jika mendengar hal baik, silakan bisa. Oke, siap. Pulpennya ditaruh, Bapak akan bercerita. Kertasnya boleh ditaruh di meja. Dengarkan cerita dari Bapak. Pada suatu hari, saya bersemangat berangkat ke sekolah. Seperti biasa, saya harus pamit dan Bapak Ibu
nomor 1. Setelah itu dengan penuh semangat saya berangkat ke sekolah. Saat sekolah baru mau masuk ke gerbang aja, saya ketemu sama teman yang suka membuli saya. Tiba-tiba terdengar suara, "Hei, kamu nggak mandi ya? Hei, kamu nggak mandi? Oh, mandi bebek." Tetapi anak itu tidak menghiraukan. Masuklah ke kelas sambil menunggu jam pelajaran. Tiba-tiba ada seorang teman yang membuli anak-anak. Sepertinya ini cukup membuat marah karena ternyata ada teman yang mempori, teman yang manas-manasi kita bahwa jangan dulu perasaannya. Gimana perasaan? Jangan mampu. Bau belum mandi. Tapi di sisi lain ada teman, abaikan saja, sabar. Ya sabar, nggak usah terlalu dipikirkan. Nah, selanjutnya pelajaran pun berjalan, saat istirahat dan jajan, dan saat kau kembali ke kelas ternyata kelasmu tidak. Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana perasaan kamu saat kelas kamu? Oh, ada yang seperti ternyata. Kawan dengan kata kelas itu. Oke, anak-anak sekalian. Bapak pengen lihat dari cerita Bapak tadi. Angkat kertasnya. Ini menggambarkan hati kita. Ini menggambarkan hati. Ya, seperti adik di sebelah barat. Ini hati kita. Terkadang mungkin ya ditelus, diremas, ditelus, diremas. Apakah maaf dengan perbuatan baik bisa melupakan? Itulah pentingnya kita bisa mengelola emosi agar tidak menyakiti. Oke, maaf. Apakah kertas ini bisa mulus seperti awal? Ya, dimaafin. Apakah ini bisa mulus seperti awal? Ya, boleh simpan kertasnya. Nah, Bapak mau bertanya nih. Kita refleksikan. Bos, marah sekali itu video Mas. Ya, Bapak pengen merefleksikan terkait apa yang tadi sudah terjadi. Apa yang tadi sudah terjadi anak-anakku sekalian, kaitannya tadi permainan menulis emot, menggambar, terus bertukar ekspresi. Ya, kira-kira apa yang anak-anakku bisa dapatkan atau anak-anak yang bisa ambil kesimpulannya? Silakan. Ada yang mau jawab? Ada yang mau merefleksikan? Oh ya, silakan. Terus itu aja. Itu yang menyebabkan emosi bisa muncul ya? Oke. Selanjutnya, apakah emosi itu bisa dikelola? Ada yang mau merefleksikan? Iya. Ya, boleh, silahkan. Bisa, Pak. Ya.
berpikir dulu sebelum mengungkapkan emosi. Oke. Apa pembelajaran yang bisa diambil dari aktivitas kita tadi? Siapa? Ada yang bisa merefleksikan apa pembelajaran yang sudah diambil? Setiap manusia memiliki emosi yang harus diungkapkan dengan bijaksana. Oke. Selanjutnya hari ini Bapak akan ngajak adik-adik untuk belajar bareng tentang mengelola emosi, sosial, emosional, learning. Nah, emosi, ada yang tahu nih apa itu emosi? Untuk awal nih, ya untuk awal, emosi adalah sebuah perasaan atau reaksi yang muncul atas sebuah situasi atau keadaan. Perasaan atau reaksi yang muncul karena keadaan atau situasi tadi. Jadi itulah pemahaman emosi secara singkat. Selanjutnya, oke, kita lanjut ke materi yang inti, yakni kita kelola emosi. Oke, siap anak-anak semuanya? Iya. Ya, kita akan belajar di sini tentang sosial, emosional, ya, atau singkat. Ada 5 komponen yang harus kita siapkan, atau kita pelajari dan harus kita betul-betul asam dalam untuk agar kita bisa mengelola emosi dan bisa dicintai atau disayangi dengan lingkungan yang baik. Yang pertama tentunya kita harus memahami diri. Kita harus kenal dulu nih, ya, dari komponen sel ini kita harus kenal dulu nih. Kita harus ketawa, kita harus sedih, kita harus apa, kita pahami dulu. Jangan-jangan kita nggak kenal sebetulnya kondisi kita lagi sedih, malah ketawa, malah jadinya kan aneh juga. Selanjutnya adalah mengelola diri. Oke, anak-anakku, saat mengelola diri ini seringkali kita akan ekspresi, tahan dulu. Seperti apa yang tadi disampaikan adik, ya, berpikir dulu, tenang dulu agar kita tidak salah meluapkan emosi, ya. Dan untuk anak-anakku, yang selanjutnya adalah mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Oke. Lagi ada kejadian sesuatu yang sepertinya kita harus bersedih, harus bahagia. Kita coba pandang apakah ini tepat, apakah ini pas untuk keadaan ini. Oke, tertawa boleh, tapi ada kalanya tertawa berlebihan itu nyakitin loh, bener nggak? Itu makanya di sini kita harus ambil keputusannya tepat, ya anak-anak sekalian. Selanjutnya terampil berrelasi. Pak, kenapa sih harus terampil berrelasi? Nah, anak-anak semua di sini untuk menjaga ekspresi kita, menjaga ungkapan emosi kita, kita juga harus menumbuhkan rasa empati agar perasaan bahagia, tapi bisa jadi orang lain malah sedih.
lingkungan kita menjadi aman, nyaman, dan tidak ada bullying, tidak ada sesuatu yang menyakitkan. Jadi ini ada 5 kaitannya sosial emosional ini. 1, memahami diri. 2, mengelola diri. 3, mengambil keputusan bertanggung jawab. 4, terampil berrelasi. 5, peduli. Oke? Ini konsepnya yang harus ada dipahami, anak-anak semua pahami. Dalam mengelola emosi ada 5 hal. Ya. Pahami diri kita, kelola diri kita, ambil keputusan langkah yang bertanggung jawab agar tidak menimbulkan masalah selanjutnya. Yang keempat, terampil berrelasi, tunjukkan empatimu. Yang kelima adalah peduli sosial, jaga kondisi agar tetap selalu aman. Oke, selanjutnya nih, dari penjelasan Bapak tadi, ada nggak yang berani menyampaikan tips trik mengelola emosi? Oh, oke, silakan. Mengelola emosi. Yang pertama, silakan. Memahami keadaan. Terus, Yang kedua, mengatur emosi diri dan berpikir. terus, Yang ketiga, berusaha untuk tidak menyakiti orang. 3. Ya. Oke, dibaca sekali lagi biar teman-temanmu juga tahu. Versi kamu tips trik kali aja bagus nih, bisa dipakai buat teman-temanmu. Silakan. 1. Memahami keadaan. 2. Mengatur emosi diri dan berpikir. 3. Berusaha untuk tidak menyakiti orang. Oke, boleh kasih salutnya buat temen yang maju? Tepuk tangan. Oke, boleh kembali. Bapak sampaikan kaitannya dengan nanti dengan adanya layanan lanjutan, transaksi lanjutan kaitannya dengan kelola emosi. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut, barangkali kita lanjut dengan kita lanjutin dengan layanan-layanan selanjutnya. Ya, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.